Islam itu adalah sebuah konsep kehidupan. Islam itu adalah sebuah keyakinan akan adanya Allah, zat yang maha. Kepadanya kita akan dikembalikan karena kita diciptakan memang dari Allah. Maka ketika kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala, problematikanya tinggal apakah keyakinan kita itu mau membawa kita untuk taat pada Allah dalam level melaksanakan syariat Allah. Itu kan yang sudah kita bahas kan ya. Berarti kita sudah bahas keimanan dan kita sekarang bahas tentang syariat. Nah, kalau disederhanakan untuk keluarga kira-kira seperti apa? Karena gini ibu-ibu sekalian, belajar itu harus ada hasilnya. Belajar itu harus ada hasilnya. Maka para sahabat ketika belajar sama Rasulullah itu mereka langsung ada perubahan yang terlihat. Langsung ada sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau levelnya adalah cuma keyakinan saja tapi tidak ada yang terlihat, itu kurang sempurna. Ustadz kemarin bilang namanya iman itu kan akar, nggak usah kelihatan. Betul, iman itu tidak usah kelihatan. Tapi yang namanya orang nanam tanaman, apakah cuma ngarepin akarnya tumbuh doang? Ya enggak lah. Tahu dari mana akarnya tumbuh? Ya ada batang yang naik ke atas kan gitu ya. Ada daun-daun yang tumbuh. Syukur-syukur kalau sudah bagus nanti ada buah yang bisa dimakan atau dirasakan. Maka kalau seandainya keimanan itu seperti akar yang enggak kelihatan dan Islam itu seperti pohon kurma kan akarnya enggak kelihatan. Orang nanam pohon kurma apakah makan akarnya? Enggak. Dia mengharapkan ada batang yang tumbuh dan ada buah yang bisa dimakan. Nah, batang dan buah itu adalah syariat dan akhlak. Jadi syariat itu berguna untuk apa? Sesuatu yang bisa dilihat oleh orang. Sesuatu yang bisa kita lihat perubahannya. Sesuatu yang nyata. Maka ketika seorang sahabat itu ngaji dengan Rasulullah, mereka dapat materi-materi dari Rasulullah, mereka berubah. Apa aja yang mereka berubah? Semua dalam hidup mereka berubah karena cara pandangnya sudah berubah. Saya sudah kasih contoh. Misal, nggak usah sahabat, Felix Xiao sebelum masuk Islam dengan sesudah masuk Islam berubah atau tidak? Berubah. Wajahnya mungkin masih sipit. Iya, matanya sipit, wajahnya tetap Chinese gitu ya, rambutnya tetap lurus, ya itu memang nggak berubah. Tapi semua yang lain yang bersifat aktivitas, bersifat perbuatan, perkataan menjadi berubah. Misal, sebelum saya masuk Islam saya suka misuh. Sebelum saya masuk Islam saya suka ngomong nggak bagus misalnya. Kalau misalnya saya nggak suka sama orang saya kata-katain, saya caci maki. Setelah saya masuk Islam saya kunci mulut saya. Saya tahu bahwasanya kalau orang ada yang sakit hati karena lisan saya, maka lisan saya akan diminta pertanggungjawaban. Ketika saya baca di dalam salah satu hadis yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah mulut atau lisan dan kemaluan. Maka saya menjaga lisan saya sebagaimana saya menjaga kemaluan saya. Ketika kita pergi kemana-mana, ada nggak orang mohon maaf kemana-mana kemaluannya dibuka? Nggak ada kan? Lah, tapi lisan ini kadang-kadang kemana-mana kebuka dalam tanda kutip. Dia mudah sekali mengomentari sesuatu, dia mudah sekali mengucapkan sesuatu. Nggak pernah mikir orang kalau dengar tuh perasaannya kayak seperti apa. Nah, tapi itu berubah. Ketika saya masuk Islam, saya berusaha untuk berbicara yang baik-baik. Setidaknya saya ganti maki-makian saya dengan sesuatu yang lebih netral lah. Dulu misalnya saya suka ngomong ya pokoknya nggak pantas lah. Setelah saya masuk Islam saya ganti. Kalau saya nggak suka saya ngomongnya najis. Wah najis, dikit-dikit najis. Tapi lama-lama saya mikir najis juga nggak bagus juga ya. Masa ketika ada orang misalnya ngobrol dengan kita dikit-dikit kita bilang najis gitu misalnya. Orang juga nggak enak lah, maka sekarang diganti. Misalnya apa? Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kan enak. Tiba-tiba kita lagi ngobrol sama orang, pas kemudian tiba-tiba kita mati terakhirnya ngucapin subhanallah. Kan lebih baik daripada najis, kan gitu. Nah maka ngaji itu mengubah orang, ngaji itu mengubah perbuatan dan lisan, minimal dari lisan. Jadi dari mana kita tahu bahwasanya Allah ridho dengan keimanan kita? Kita tahu Allah ridho dengan keimanan kita apabila lisan kita berubah. Apabila perbuatan kita berubah. Awalnya saya nggak suka dengan orang kerudungan. Ketika saya jadi seorang muslim, saya jadi tahu orang pakai kerudung itu bukan karena dia pengen sombong, bukan karena nunjukin bahwa dia tuh solehah,
Bukan karena bilang bahwa dia tuh sudah pintar atau dia tuh sudah baik. Tapi orang kerudungan karena memang dia mau untuk taat kepada Allah meskipun dalam usaha. Maka saya ganti cara pandang saya bahwasanya kerudung itu kewajiban. Maka awalnya saya nggak suka dengan orang yang kerudungan, lalu kemudian saya jadi suka dengan orang yang kerudungan. Awalnya saya melihat bapak dan ibu saya itu kayak bos doang, bahwa mereka cuma ngasih uang. Saya nggak suka dengan bapak dan ibu saya. Saya merasa bahwa mereka nggak cukup memperhatikan saya. Setelah saya masuk Islam, berubah atau tidak? Berubah, karena Islam ngasih tahu saya, Lik, bukan urusan kamu, orang tuamu berbuat apa kepada kamu. Itu urusan dia dengan Tuhan dia. Urusan kamu adalah bagaimana kamu memperlakukan bapak dan ibumu, itu yang Tuhan tanya kepada kamu. Maka saya berubah. Maka yang saya pikirkan bukan lagi kenapa saya harus baik sama orang tua. Orang tua saya aja gak bisa baik pada saya. Tapi yang saya pikirkan adalah baik pada orang tua itu adalah perintah Allah. Yang kalau saya tidak melakukan itu maka Allah akan murka. Dan kalau Allah murka saya sendiri yang nanti gak bagus. Kan gitu. Maka perbuatan kita itu berganti. Maka para sahabat ketika sudah masuk Islam itu menyenangkan. Dan gak akan ada orang yang gak suka kalau orang ini benar-benar melaksanakan syariat.